Persib Bandung kini benar-benar berada di ujung sejarah. Selisih poin makin tipis, tekanan dari Borneo FC dan Persija Jakarta makin menggila. Dan satu kesalahan kecil saja bisa menghancurkan mimpi hat-trick juara musim ini. Di tengah situasi super krusial ini, muncul drama panas. Mulai dari penyesalan Bali United yang gagal mendapatkan Eliano, hingga kontroversi William Barros yang dihujat Bobotoh, tapi justru dibela habis-habisan oleh Boyan Hodak. Pertanyaannya sekarang, apakah Persib cukup kuat bertahan di puncak? Atau justru akan terpeleset di 7 laga penentuan? Simak sampai habis, karena di video ini kita akan bongkar hitung-hitungan peluang juara Persib yang ternyata sangat tipis dan menegangkan. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar ya, kamu nonton video ini dari kota mana? Dan menurut kamu, Persib bakal juara atau justru disalip di akhir musim? Jangan lupa klik tombol like kalau kamu dukung Persib musim ini. Subscribe sekarang biar nggak ketinggalan update panas sepak bola Indonesia. Dan share ke teman-teman kamu biar makin seru bahas peluang juara Persib bareng-bareng. Kita mulai pembahasan dari sebuah pengakuan yang cukup mengejutkan datang dari kubu Bali United. Pelatih mereka, Johnny Johnson, akhirnya buka suara terkait satu momen penting yang kini terasa seperti penyesalan besar. Gagalnya mereka mendapatkan sosok Eliano di awal musim. Dalam pernyataannya, Johnny secara jujur mengakui bahwa dirinya sempat berusaha keras untuk memboyong Eliano Reinders ke Bali United. Kedekatan keduanya bukan tanpa alasan. Mereka pernah bekerja sama saat masih berada di klub Belanda, PEC Zwolle. Saat itu, Johnny sudah melihat potensi besar dalam diri Eliano, meskipun sang pemain belum mendapatkan banyak menit bermain sebagai starter. Namun, rencana tersebut akhirnya gagal total. Eliano justru mengambil keputusan besar dalam karirnya, meninggalkan kompetisi Eropa dan memilih bergabung dengan Persib Bandung. Sebuah langkah yang pada awalnya mungkin dipertanyakan, namun kini justru terbukti sebagai keputusan yang sangat tepat. Johnny Johnson pun tak menutupi kekagumannya. Ia menyebut bahwa keputusan Eliano untuk bermain di Indonesia, khususnya bersama Persib, memberikan dampak yang sangat positif. Di Indonesia, Eliano tidak lagi sekedar menjadi pelapis atau pemain rotasi. Ia mendapatkan kepercayaan penuh, jam bermain yang konsisten, dan kesempatan untuk benar-benar berkembang. Saya sebenarnya ingin membawanya ke Bali United, tapi dia memilih Persib, dan menurut saya itu pilihan yang bagus, ungkap Johnny. Lebih jauh, pelatih berusia 51 tahun itu menilai bahwa pengalaman bermain di kompetisi Asia menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi perkembangan Eliano. Di Eropa, ia memang punya potensi besar, bahkan disebut bisa bermain di level yang lebih tinggi. Namun, kesempatan yang terbatas membuatnya sulit menunjukkan kemampuan terbaiknya. Kini, situasinya berbeda. Bersama Persib, Eliano justru menjadi salah satu pemain yang terus berkembang dan menunjukkan kualitasnya di lapangan. Momen pertemuan kembali antara Johnny dan Eliano terjadi saat Bali United bertandang ke markas Persib di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Laga tersebut bukan sekedar pertandingan biasa, tetapi juga menjadi ajang pembuktian bagi Eliano di hadapan mantan pelatihnya. Dan benar saja, Eliano tampil impresif. Dalam pertandingan yang berlangsung ketat itu, ia menunjukkan kualitasnya sebagai pemain serba bisa. Salah satu momen penting terjadi ketika tembakan kerasnya berhasil ditepis kiper Bali United, Mike Haltmeyer. Namun bola muntah langsung dimanfaatkan oleh rekannya menjadi gol krusial bagi Persib. Dari situ terlihat jelas bahwa kontribusi Eliano bukan hanya soal statistik, tetapi juga dampak langsung dalam permainan. Ia mampu menciptakan peluang, membuka ruang, dan menjadi ancaman nyata bagi pertahanan lawan. Ironisnya, performa gemilang tersebut justru semakin menegaskan satu hal. Bali United benar-benar kehilangan kesempatan emas untuk mendapatkan pemain seperti Eliano. Bagi Johnny Johnson, ini bukan sekedar kehilangan pemain. Ini adalah gambaran bagaimana sebuah keputusan kecil di awal musim bisa berdampak besar dalam perjalanan kompetisi. Apalagi melihat bagaimana Persib kini melaju kencang di puncak klasemen, sementara para pesaing terus berusaha mengejar. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dalam sepak bola, keputusan transfer bukan hanya soal siapa yang datang atau pergi, tapi juga soal momentum, kepercayaan, dan bagaimana sebuah klub mampu memberikan ruang bagi pemain untuk berkembang.
Sejak bergabung, Eliano perlahan namun pasti menjelma menjadi salah satu pemain kunci dalam skuad Maung Bandung. Ia bukan tipe pemain yang selalu mencuri perhatian lewat gol spektakuler, tetapi kontribusinya terasa di hampir setiap lini permainan. Statistik mencatat, sejauh ini Eliano telah tampil dalam lebih dari 20 pertandingan dan mencatatkan beberapa assist penting. Namun angka tersebut tidak sepenuhnya menggambarkan pengaruhnya di lapangan. Yang membuat Eliano berbeda adalah fleksibilitasnya. Ia mampu bermain di berbagai posisi, membantu transisi dari bertahan ke menyerang, dan seringkali menjadi penghubung antar lini. Dalam sistem permainan yang diterapkan pelatih Boyan Hodak, peran seperti ini sangat krusial. Eliano bukan hanya sekedar pemain tambahan, ia adalah bagian dari mesin permainan Persib. Seperti dalam laga melawan Bali United misalnya, kontribusinya terlihat jelas. Ia aktif membuka ruang, berani melakukan penetrasi, dan beberapa kali menciptakan peluang berbahaya. Salah satu momen paling menentukan adalah ketika ia melepaskan tembakan keras yang berujung pada gol kedua Persib. Situasi itu menunjukkan instingnya sebagai pemain yang selalu berada di posisi tepat pada waktu yang tepat. Selain itu, kehadiran Eliano juga memberikan dimensi baru dalam permainan Persib. Ia membawa pengalaman dari sepak bola Eropa, kecepatan berpikir, disiplin taktik, dan kemampuan membaca permainan. Hal ini membuat Persib menjadi tim yang lebih bervariasi dan sulit ditebak. Tidak heran jika pelatih Boyan Hodak terus memberikan kepercayaan kepadanya. Dalam kompetisi yang ketat seperti Liga 1, memiliki pemain yang konsisten dan bisa diandalkan di berbagai situasi adalah aset yang sangat berharga. Lebih dari itu, Eliano juga menunjukkan mentalitas yang kuat. Beradaptasi dengan lingkungan baru, budaya berbeda, hingga tekanan dari supporter bukanlah hal mudah. Namun ia mampu menjawab semua itu dengan performa di lapangan. Dan hasilnya mulai terlihat. Persib kini semakin kokoh di puncak klasemen dengan performa yang stabil dan konsisten. Dalam perjalanan menuju gelar juara, kehadiran pemain seperti Eliano bisa menjadi pembeda antara sukses dan kegagalan. Apalagi dengan sisa pertandingan yang semakin sedikit, setiap kontribusi sekecil apapun akan sangat berarti. Eliano mungkin bukan satu-satunya bintang di skuad Persib, namun perannya sebagai pemain penghubung membuatnya menjadi bagian vital dalam strategi tim. Ia adalah contoh bagaimana pemain yang tepat di sistem yang tepat bisa berkembang secara maksimal. Dan jika Persib benar-benar berhasil meraih gelar juara musim ini, nama Eliano Reinders sangat layak masuk dalam daftar pemain yang berperan besar di balik kesuksesan tersebut. Karena terkadang bukan hanya pencetak gol yang menentukan kemenangan, tetapi juga mereka yang bekerja dalam diam, menjaga keseimbangan tim, dan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Pertandingan panas tersaji di Stadion Gelora Bandung Lautan Api ketika Persib Bandung menjamu Bali United dalam laga yang bisa dibilang sebagai salah satu duel paling menegangkan musim ini. Sejak peluit awal dibunyikan, atmosfer pertandingan sudah terasa berbeda. Ribuan bobotoh yang memadati stadion memberikan energi luar biasa bagi skuad Maung Bandung. Tekanan demi tekanan langsung dilancarkan Persib, menunjukkan ambisi besar mereka untuk mengamankan 3 poin penting dalam perburuan gelar. Namun Bali United bukan tanpa perlawanan. Tim tamu tampil disiplin dan beberapa kali mampu merepotkan lini pertahanan Persib lewat serangan balik cepat. Pertandingan pun berjalan dalam tempo tinggi dengan kedua tim saling jual-beli serangan. Gol pembuka akhirnya datang dari Persib. Melalui skema serangan yang rapi, lini depan berhasil memecah kebuntuan dan membuat stadion bergemuruh. Keunggulan ini semakin membakar semangat tuan rumah untuk terus menekan. Namun Bali United menunjukkan mentalitas kuat. Bola liar hasil tembakan keras pemain mereka. Momen ini menjadi bukti bagaimana ketajaman dan insting pemain Persib dalam memanfaatkan peluang menjadi salah satu kunci keberhasilan mereka musim ini. Tetapi pertandingan belum selesai. Bali United kembali menyamakan kedudukan, membuat pertandingan semakin sulit diprediksi. Tekanan kini berada di kedua tim. Persib harus menang untuk menjaga posisi puncak, sementara Bali United ingin mencuri poin penting. Situasi semakin rumit ketika Persib harus bermain dengan 10 pemain setelah salah satu bek andalan mereka menerima kartu merah. Keputusan ini sempat membuat jalannya pertandingan berubah drastis. Bali United mencoba memanfaatkan keunggulan jumlah pemain untuk menekan habis-habisan. Namun disinilah mental juara Persib benar-benar diuji.
Alih-alih tertekan, mereka justru mampu bangkit. Dengan determinasi tinggi dan kerjasama tim yang solid, Persib berhasil mencetak gol penentu kemenangan. Gol ketiga ini langsung disambut euforia luar biasa dari para pendukung di stadion. Sisa waktu pertandingan diwarnai dengan tekanan dari Bali United yang berusaha menyamakan kedudukan. Namun lini pertahanan Persib tampil disiplin dan mampu menjaga keunggulan hingga peluit panjang dibunyikan. Skor akhir 3-2 untuk kemenangan Persib. Hasil ini bukan sekadar tambahan 3 poin, tetapi juga pernyataan tegas bahwa Persib siap berjuang hingga akhir musim untuk meraih gelar juara. Bermain dengan 10 pemain dan tetap mampu menang menunjukkan karakter kuat yang dimiliki tim asuhan Bojan Hodak. Kemenangan ini juga semakin mengokohkan posisi Persib di puncak klasemen. Namun di sisi lain, hasil ini menjadi peringatan bahwa setiap pertandingan ke depan akan selalu penuh tekanan dan tidak boleh dianggap remeh. Karena dalam perburuan gelar yang begitu ketat, kemenangan seperti inilah yang bisa menjadi pembeda antara juara dan hanya sekedar pesaing. Di balik kemenangan dramatis Persib Bandung atas Bali United, muncul satu isu yang cukup hangat diperbincangkan di kalangan bobotoh, yakni performa William Barros. Pemain asal Brasil tersebut belakangan ini menjadi sorotan. Tidak sedikit supporter yang menilai kontribusinya dalam beberapa pertandingan terakhir belum sesuai dengan ekspektasi. Terutama dalam hal produktivitas di lini serang, Barros dianggap kurang memberikan dampak signifikan. Kritik pun bermunculan, baik di media sosial maupun forum diskusi supporter. Sebagian bobotoh merasa bahwa sebagai pemain sayap, Barros seharusnya mampu lebih tajam dalam mencetak gol maupun menciptakan peluang. Namun apakah penilaian tersebut sepenuhnya adil? Jika melihat lebih dalam, peran Barros sebenarnya tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Dalam sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Bojan Hodak, seorang winger tidak hanya dituntut untuk menyerang, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam membantu pertahanan. Dan disinilah Barros justru menunjukkan kontribusi pentingnya. Dalam pertandingan melawan Bali United misalnya, Barros memiliki tugas khusus untuk meredam salah satu pemain paling berbahaya milik lawan. Ia bekerja keras sepanjang pertandingan, membantu menutup ruang, melakukan pressing dan menjaga keseimbangan tim. Peran seperti ini memang seringkali tidak terlihat secara kasat mata, tidak tercatat sebagai gol atau assist, tetapi sangat vital dalam menjaga stabilitas permainan tim. Sayangnya tidak semua supporter melihat aspek tersebut. Ekspektasi tinggi terhadap pemain asing seringkali membuat penilaian menjadi lebih fokus pada statistik menyerang. Padahal dalam sepak bola modern, kontribusi seorang pemain jauh lebih kompleks dari sekadar angka. Barros sendiri tetap berusaha memberikan yang terbaik di setiap pertandingan. Ia terus bekerja keras, beradaptasi dengan taktik tim, dan menjalankan instruksi pelatih dengan disiplin. Tekanan dari supporter tentu menjadi tantangan tersendiri. Namun situasi seperti ini bukan hal baru dalam dunia sepak bola. Banyak pemain besar yang juga pernah mengalami fase serupa, di mana performa mereka dipertanyakan meski sebenarnya memberikan kontribusi penting bagi tim. Yang menarik, kritik terhadap Barros justru muncul di tengah performa apik Persib secara keseluruhan. Tim sedang berada di puncak klasemen dan menunjukkan konsistensi yang luar biasa. Hal ini menunjukkan bahwa ekspektasi terhadap Persib memang sangat tinggi. Supporter tidak hanya ingin timnya menang, tetapi juga tampil dominan di setiap lini. Namun penting untuk diingat bahwa keberhasilan sebuah tim tidak hanya ditentukan oleh 1 atau 2 pemain saja. Ini adalah hasil kerja kolektif seluruh skuad. Dan dalam konteks ini, peran pemain seperti William Barros tetap memiliki nilai penting. Perdebatan di kalangan bobotoh mungkin akan terus berlanjut, tetapi satu hal yang pasti, di tengah ketatnya persaingan menuju gelar juara, Persib membutuhkan semua pemainnya dalam kondisi terbaik, termasuk Barros. Karena dalam perjalanan panjang sebuah musim, seringkali justru pemain yang kurang disorotlah yang memberikan kontribusi paling menentukan di momen-momen krusial. Di tengah derasnya kritik yang mengarah kepada William Barros, pelatih Bojan Hodak justru tampil ke depan. Ia tidak tinggal diam. Dengan nada tegas namun tetap tenang, pelatih asal Kroasia tersebut memberikan pembelaan yang seolah menjadi tameng bagi pemainnya dari tekanan publik. Bagi Bojan Hodak, penilaian terhadap Barros yang hanya berfokus pada gol dan assist adalah sesuatu yang terlalu sempit. Ia melihat sepak bola dari sudut pandang yang jauh lebih luas, tentang peran, keseimbangan tim, dan kontribusi tak terlihat yang sering luput dari perhatian. Dalam keterangannya, Bojan menegaskan bahwa Barros adalah salah satu pemain penting dalam sistem permainan Persib musim ini.
Ia bukan hanya sekadar winger yang dituntut menusuk dari sisi lapangan, tetapi juga pemain yang memiliki tanggung jawab besar dalam fase bertahan. Orang mungkin hanya melihat statistik, tapi di dalam tim kami melihat kerja kerasnya. Kurang lebih itulah pesan yang ingin disampaikan Bojan. Salah satu contoh nyata terlihat dalam laga melawan Bali United. Dalam pertandingan tersebut, Barros diberikan tugas khusus untuk meredam pergerakan pemain sayap lawan yang dikenal berbahaya. Tugas ini bukan hal mudah, dibutuhkan disiplin tinggi, stamina kuat, dan pemahaman taktik yang matang. Dan Barros menjalankan tugas itu dengan baik. Ia terus turun membantu pertahanan, menutup ruang gerak lawan, dan melakukan pressing tanpa henti. Perannya mungkin tidak menghasilkan gol, tetapi sangat berkontribusi dalam menjaga keseimbangan tim, terutama ketika Persib harus bermain dengan 10 orang. Bahkan Bojan menyebut bahwa kontribusi seperti inilah yang menjadi salah satu alasan Persib mampu memenangkan pertandingan tersebut. Lebih jauh, pelatih berusia 50-an tahun itu juga menyoroti bahwa secara statistik, Barros sebenarnya masih termasuk produktif dibandingkan pemain lain di posisinya. Ini menunjukkan bahwa kritik yang muncul tidak sepenuhnya mencerminkan performa sesungguhnya di lapangan. Dalam sepak bola modern, peran pemain sayap memang telah berkembang. Tidak lagi hanya fokus menyerang, tetapi juga harus mampu bertahan, membantu build up hingga menjadi bagian dari pressing sistem tim. Dan Barros menurut Bojan memenuhi semua aspek tersebut. Pembelaan ini juga menjadi sinyal kuat kepada publik bahwa pelatih sepenuhnya percaya pada pemainnya. Dalam situasi krusial seperti sekarang, kepercayaan dari pelatih bisa menjadi faktor penting dalam menjaga mental dan performa pemain. Bojan memahami bahwa tekanan dari supporter adalah bagian dari sepak bola. Namun, ia juga ingin memastikan bahwa pemainnya tetap fokus dan tidak kehilangan kepercayaan diri. Karena di fase akhir musim seperti ini, stabilitas mental menjadi kunci. Persib saat ini sedang berada dalam posisi yang sangat menentukan. Setiap pertandingan adalah final. Setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Dalam kondisi seperti ini, seluruh elemen tim harus berada dalam satu frekuensi, termasuk antara pelatih, pemain, dan supporter. Dengan membela Barros secara terbuka, Bojan tidak hanya melindungi satu pemain, ia juga sedang menjaga keharmonisan tim secara keseluruhan. Pesan yang ingin disampaikan jelas, di Persib semua pemain memiliki peran penting. Tidak ada yang bekerja sendirian dan tidak ada kontribusi yang dianggap kecil. Dan jika Persib ingin benar-benar meraih gelar juara musim ini, mereka membutuhkan semua pemainnya, termasuk William Barros, dalam kondisi terbaiknya. Setelah melewati laga penuh drama melawan Bali United, kini Persib Bandung harus segera mengalihkan fokus. Tantangan berikutnya sudah menanti, dan tidak kalah berat, menghadapi Dewa United dalam lanjutan kompetisi. Namun menariknya, jelang pertandingan ini, muncul satu ketidakpastian yang cukup mengganggu persiapan tim, yakni soal lokasi pertandingan. Menurut informasi yang beredar, laga tersebut direncanakan berlangsung di Stadion Pakansari. Namun hingga saat ini belum ada kepastian resmi terkait venue, termasuk apakah pertandingan akan dihadiri penonton atau tidak. Situasi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Persib. Dalam sepak bola, kepastian lokasi dan atmosfer pertandingan bisa mempengaruhi pendekatan strategi yang digunakan. Meski demikian, pelatih Bojan Hodak memilih untuk tidak terlalu terpengaruh oleh hal tersebut. Fokus utamanya tetap sama, mempersiapkan tim sebaik mungkin untuk menghadapi lawan yang memiliki kualitas tinggi. Bojan menegaskan bahwa Dewa United bukan tim yang bisa dianggap remeh. Meski posisi mereka di klasemen mungkin tidak setinggi Persib, kualitas individu pemain mereka sangat berbahaya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pemain bernomor punggung 7 yang dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan menyerang yang mematikan. Dalam situasi seperti ini, Persib harus kembali menunjukkan disiplin tinggi, terutama di lini pertahanan. Di liga ini, semua pertandingan sulit, ujar Bojan, menegaskan bahwa tidak ada laga yang bisa dianggap mudah. Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Liga musim ini dikenal sangat kompetitif. Banyak tim mampu memberikan kejutan dan selisih kualitas antar tim tidak terlalu jauh. Artinya, satu kesalahan kecil saja bisa berujung pada kehilangan poin. Bagi Persib, laga melawan Dewa United memiliki arti yang sangat penting. Ini bukan sekadar pertandingan biasa, tetapi bagian dari rangkaian laga krusial yang akan menentukan nasib mereka di akhir musim. Dengan hanya 7 pertandingan tersisa, setiap poin menjadi sangat berharga. Kemenangan akan menjaga jarak dengan para pesaing seperti Borneo FC dan Persija Jakarta. Sebaliknya, hasil imbang atau kekalahan bisa membuka peluang bagi tim lain untuk mendekat bahkan menyalip. Disinilah mental juara benar-benar diuji.
Para pemain dituntut untuk tetap fokus, tidak terlena dengan posisi di puncak, dan terus bermain dengan intensitas tinggi. Tidak ada ruang untuk lengah. Kapten tim dan para pemain senior juga memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas tim, terutama dalam menghadapi tekanan yang semakin besar di akhir musim. Selain itu, faktor rotasi pemain dan kondisi fisik juga akan menjadi perhatian. Jadwal padat dan intensitas pertandingan tinggi bisa berdampak pada kebugaran pemain. Bojan harus pintar mengatur strategi agar tim tetap dalam kondisi optimal. Menghadapi Dewa United, Persib kemungkinan akan kembali mengandalkan kombinasi antara serangan cepat dan disiplin bertahan. Keseimbangan ini menjadi kunci dalam menghadapi tim yang memiliki kualitas individu mumpuni. Satu hal yang pasti, pertandingan ini akan menjadi ujian serius bagi Persib. Apakah mereka mampu menjaga konsistensi? Atau justru mulai kehilangan momentum di saat-saat krusial? Jawabannya akan segera terlihat di lapangan. Yang jelas, dalam perburuan gelar yang begitu ketat, tidak ada pertandingan yang benar-benar mudah. Dan bagi Persib Bandung, setiap laga ke depan adalah langkah menuju sejarah atau justru awal dari kegagalan. Persaingan menuju gelar juara musim ini benar-benar memasuki fase paling menegangkan. Persib Bandung memang masih berdiri kokoh di puncak klasemen. Tetapi tekanan dari para pesaing terus menghantui di setiap pekan. Di belakang mereka, Borneo FC menjadi ancaman paling nyata. Selisih poin yang sangat tipis membuat perburuan gelar masih terbuka lebar. Tidak hanya itu, Persija Jakarta juga masih mengintai, siap memanfaatkan setiap celah yang muncul. Situasi ini membuat setiap pertandingan bagi Persib terasa seperti partai final. Pengamat sepak bola nasional, Roni Pangemanan, memberikan analisa yang cukup tajam mengenai kondisi ini. Menurutnya, Persib memang menunjukkan performa yang impresif sepanjang musim, terutama saat bermain di kandang. Bermain di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Persib menjelma menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan. Dukungan penuh dari Bobotoh menjadi energi tambahan yang membuat mereka tampil lebih agresif dan percaya diri. Namun, Roni mengingatkan satu hal penting. Posisi puncak bukan jaminan. Persib memang nyaman di atas, tapi mereka tidak boleh lengah. Kira-kira itulah pesan yang ingin disampaikan. Karena dalam situasi seperti ini, tekanan justru semakin besar. Setiap tim yang menghadapi Persib akan bermain dengan motivasi ekstra. Mengalahkan pemuncak klasemen selalu menjadi target utama, dan itu membuat setiap laga menjadi jauh lebih sulit. Kemenangan dramatis atas Bali United dengan skor 3-2 menjadi contoh nyata. Dalam laga tersebut, Persib harus berjuang keras, bahkan bermain dengan 10 pemain setelah kartu merah. Namun mereka tetap mampu keluar sebagai pemenang. Hal ini menunjukkan karakter kuat yang dimiliki tim asuhan Boyan Hodak. Namun di sisi lain, pertandingan tersebut juga menjadi peringatan bahwa meski menang, Persib tetap memiliki celah yang bisa dimanfaatkan lawan. Dengan 7 pertandingan tersisa, konsistensi menjadi kunci utama. 4 diantaranya akan dimainkan di kandang, yang tentu menjadi keuntungan tersendiri. Jika mampu menyapu bersih laga kandang, peluang Persib untuk mengunci gelar akan semakin besar. Namun pertandingan tandang juga tidak bisa dianggap enteng. Justru di laga-laga seperti inilah sering terjadi kejutan. Borneo FC sebagai pesaing terdekat diyakini akan terus memberikan tekanan. Klub asal Samarinda tersebut dikenal memiliki mentalitas kuat dan tidak mudah menyerah. Mereka akan terus mengumpulkan poin sambil berharap Persib terpeleset. Inilah yang membuat persaingan semakin menarik. Setiap pekan, posisi klasemen bisa berubah. Setiap gol, setiap kesalahan, bahkan setiap keputusan wasit bisa menjadi faktor penentu. Bagi para pemain Persib, menjaga fokus menjadi hal yang mutlak. Tidak boleh terpengaruh oleh tekanan eksternal, tidak boleh terlena dengan kemenangan, dan tidak boleh kehilangan konsentrasi. Kapten tim, Mark Klok, juga menegaskan bahwa timnya hanya ingin fokus dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Tidak ada perhitungan jangka panjang yang berlebihan. Filosofinya sederhana, selesaikan satu laga, lalu lanjut ke laga berikutnya. Pendekatan ini penting untuk menjaga stabilitas mental tim. Karena dalam situasi seperti ini, terlalu memikirkan hasil akhir justru bisa menjadi beban. Kini kita masuk ke bagian paling krusial, hitung-hitungan menuju gelar juara. Disinilah semua menjadi sangat teknis, sangat tipis, dan sangat menentukan. Saat ini Persib Bandung berada di puncak klasemen dengan koleksi 64 poin. Sementara itu Borneo FC menempel ketat di posisi kedua dengan 60 poin. Selisih hanya 4 poin.
Dengan 7 pertandingan tersisa, artinya masih ada maksimal 21 poin yang bisa diraih oleh masing-masing tim. Ini membuat segala kemungkinan masih terbuka. Mari kita lihat skenario pertama, skenario sempurna. Jika Persib mampu menyapu bersih 7 laga tersisa dengan kemenangan, mereka akan mengakhiri musim dengan total 85 poin. Sebuah angka yang hampir mustahil dikejar oleh tim lain. Namun tentu saja skenario ini tidak mudah. Karena di sisi lain, Borneo FC juga memiliki peluang untuk meraih poin maksimal. Jika mereka juga menang di semua laga tersisa, mereka bisa mencapai 81 poin. Artinya, bahkan jika Borneo tampil sempurna, Persib masih bisa menjadi juara asalkan mereka mampu menjaga konsistensi. Lalu pertanyaannya, berapa poin minimal yang dibutuhkan Persib untuk mengunci gelar tanpa bergantung pada hasil tim lain? Jawabannya, 18 poin. Artinya Persib membutuhkan setidaknya 6 kemenangan dari 7 laga tersisa. Salam sehat untuk Jika kita itu semua. tercapai, Apa kabar, mereka akan teman-teman? mengoleksi Semoga baik-baik saja. 82 poin, Dan angka yang tetap, tidak mungkin lagi semangat. dikejar oleh Borneo. Kita Inilah target realistis yang harus dicapai. Namun dalam praktiknya situasi bisa berubah tergantung hasil yang didapat oleh para pesaing. Setiap kali Borneo kehilangan poin, baik karena hasil seri atau kekalahan, maka beban Persib akan sedikit berkurang. Sebaliknya, jika Borneo terus menang, tekanan terhadap Persib akan semakin besar. Faktor lain yang juga tidak kalah penting adalah jadwal pertandingan. Bermain di kandang tentu menjadi keuntungan, tetapi laga tandang bisa menjadi jebakan. Selain itu, kondisi fisik pemain, rotasi skuad hingga faktor non-teknis seperti cedera dan akumulasi kartu juga bisa mempengaruhi hasil akhir. Satu pertandingan yang kini menjadi sorotan adalah laga melawan Dewa United. Laga ini bisa menjadi titik awal yang menentukan. Jika Persib mampu meraih kemenangan, mereka akan menjaga jarak aman. Namun jika kehilangan poin, tekanan akan langsung meningkat. Dalam situasi seperti ini, mental juara menjadi faktor pembeda. Tim yang mampu menjaga fokus, bermain disiplin, dan memanfaatkan peluang akan memiliki keunggulan. Sebaliknya, tim yang lengah akan langsung dihukum. Persib sebenarnya sudah berada di posisi yang sangat ideal. Mereka memimpin klasemen, memiliki momentum dan didukung oleh supporter yang luar biasa. Namun seperti yang sering terjadi dalam sepak bola, tidak ada yang pasti sampai semuanya benar-benar selesai. 7 laga tersisa adalah 7 final. 7 kesempatan untuk mengukir sejarah, atau 7 potensi jebakan yang bisa menggagalkan segalanya. Dan kini, semua kembali kepada Persib Bandung. Apakah mereka mampu menjaga konsistensi dan mengunci gelar ketiga? Atau justru tekanan di akhir musim akan menjadi batu sandungan? Jawabannya akan ditentukan dalam setiap menit di sisa pertandingan musim ini.